Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan tadabbur surat Al-Infitar. Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idza apabila as-samaa'u langit infatarat terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idza dan apabila al-kawakib bintang-bintang intatharat jatuh berserakan. Intatharat itu artinya berserakan. Wa idzal biharu fujirat dan ketika bihar itu jamak dari bahrun artinya laut ya. Dan apabila lautan fujirat meluap. Wa idzal quburu bu'thirat dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Jiwa nafsun alimat mengetahui ma qaddamat apa yang dikerjakan wa akharat dan apa yang dilalaikan. Ya ayyuhal insanu wahai manusia ma ghurraka apa yang menipu kamu birabbikal karim terhadap Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi khalaqaka yang menciptakan kamu, fasawwaka lalu dia sempurnakan kamu, fa'adalak dan dia jadikan kamu seimbang. Jadi adalah menjadi kata adil gitu ya. Nah, itu artinya seimbang. Fi ayyi suratin dalam apa saja, ayyi itu apapun itu ya. Suratin bentuk masya'a yang dia kehendaki, Allah kehendaki maksudnya rokkabak dia menyusunmu. Nah maka biasanya yang belajar nahwu itu pernah mendengar tarkibul jumlah. Nah tarkib itu kan artinya susunan. Nah rokkaba itu fiilnya, rokkabaka menyusunmu. Kala sekali-kali jangan, bal bahkan tukadzibuna kalian mendustakan bidini pada hari pembalasan. Wa inna dan sesungguhnya alaikum bagi kalian lahafizin. Lanya di situ pendek ya, kalau la pendek itu artinya sungguh pasti gitu. Nah, kalau panjang artinya tidak. Nah maka ketika kita membaca Quran itu kenapa perlu diperhatikan panjang pendeknya. Nah lahafizin pasti ada para pengawas kiroman katibin. Jadi yang mulia kiroman itu ya, katibin yang mencatat. Ya'lamuna mengetahui, mereka mengetahui ma taf'alun apa yang kalian kerjakan. Innal abroro sesungguhnya orang yang baik lafi na'im benar-benar berada dalam kenikmatan. Wa innal fujaro adapun orang yang durhaka lafi jahim berada di neraka jahim. Yaslaunaha yaumaddin mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa mahum dan tidaklah mereka itu anha darinya ghaibin meloloskan diri. Jadi orang-orang yang durhaka lalu dimasukkan ke dalam neraka jahim itu nggak mungkin bisa lolos gitu, nggak mungkin bisa kabur. Wa ma adraka ma yaumuddin tahukah kamu apa hari pembalasan itu?
Summa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaumala tamliku nafsun, jadi pada hari la tamlik. Tamlik itu malikun, itu artinya raja. Raja itu kan penguasa ya. Maliki yaumiddin itu penguasa hari pembalasan. Jadi yaumala tamliku, hari pada dimana tidak kuasa nafsun seseorang, li nafsin bagi orang lain, syai'an sedikit pun. Wal amru, dan urusan yauma idin pada hari itu, lillah, semua diserahkan kepada Allah. Assalamualaikum, sudah masuk Mbak Din? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, oke. alhamdulillah. Ya, Bentar. Saya sekarang share yang PDF-nya ya, Tikir ya. ya Mbak. Apakah terlihat, Oke, Tikir? baik. Ya, terlihat Mbak. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tadabbur surat Al-Infitor ya. Tadi artinya terbelah. Idza sama'u fatarat. Jadi infatorot itu fiilnya, invitor itu apa? Isim masdar ya, masdarnya. Nah, munasabatut tasniyah, jadi relevansi penamaan surat ini dengan Al-Infitor, li'annallaha ta'ala, karena Allah bada as-suratal mubarakah, memulai surat ini ya, bidzahiratil infitor al-kauniyah. Zahirah itu kayak fenomena gitu ya. Ya. Al-infitor al-kauniyah. Jadi nanti itu akan ada peristiwa terbelahnya langit ya, atau semesta ini. Maka di sini disebutkan li'annallaha ta'ala bada'a surah al-mubarakah bidzahiratil infitor al-kauniyah. Al-kauniyah itu artinya semesta atau alam. Al-muhawwirur ra'isi lis-surah. Jadi apa tema pokok dari surat ini? Yaitu at-tahdhiru minal ghururi bidunya al-faniyah. Tahdzir itu artinya kewaspadaan atau peringatan gitu ya. Minal ghurur, ghurur itu tipu daya, bidunya al-faniyah, dengan dunia yang fana ini. Faniyah itu kebalikan dari baqiyah. Baqiyah itu bakok ya. Maka kan wujud kidam bakok itu. Ya, sifat-sifat Allah itu kan ada, terus yang paling dulu, yang kekal gitu kan. Nah, itu. Jadi faniyah itu fana, fana. Nah, fana itu kan kebalikan dari kekal. Nah, kekal itu bahasa Arabnya bakok. Ya, fana itu bahasa Arab. Dunia fana ini. Nah, dunia faniyah. Nah, terus kemudian
Mawadhi'us surah al-mubarakah. Jadi tema-tema dalam surat Al-Infitar ini apa aja sih? Yang pertama, wasfu ba'dhi ahwalil qiyamah. Wasfu itu artinya gambaran. Ba'dhi sebagian ahwalil qiyamah. Ahwal itu artinya huru-hara. Ya, huru-hara kiamat nanti. Nah, di antara tandanya apa itu tadi? Langit terbelah, kemudian bintang gemintangnya jatuh berserakan, gitu kan? Kemudian apa tadi laut meluap, kemudian kuburan-kuburan itu kayak terbongkar gitu. Nah, itu adalah gambaran huru-hara hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, in khida'ul insani bidunya wa ghaflatihi an sahibin ni'am atau khaliqiha. Yang kedua itu adalah inkhida' itu artinya tertipu daya. Manusia itu tertipu daya dengan kesenangan dunia dan lengah atau lena dari pemilik nikmat tersebut. Jadi bahwa kita itu kan siapa pemberi nikmat ini? Allah. Kalau kita itu lalai, kita itu tertipu daya sampai lengah, tidak ingat bahwa segala pemberi kenikmatan itu adalah Allah. Segala nikmat itu ada yang memberi. Nah, tapi kita malah lupa dengan siapa pemilik nikmat itu, pencipta kita. Yang ketiga, ihsa'ul malaikah al-kutuba a'malal basyar. Jadi menceritakan tentang adanya malaikat. Maka tadi kan disebutkan kiromang katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Kiromang katibin itu malaikat yang mulia yang mencatat perbuatan manusia. Jadi ihsa'ul malaikah ya al-kutub. Jadi malaikat itu nanti akan mencatat dalam kitabnya a'mal al-basyar, perbuatan manusia. Lalu yang keempat, masirun kulin minal abrori wal fujari yaumal qiyamah. Masirun itu artinya tempat kembali. Maka wa ilaihil masir, wa ilaihil masir itu kan banyak kan Quran. Nah, masir itu artinya tempat kembali setiap orang yang berbuat baik maupun orang yang berbuat buruk. Oke, berikutnya Mbak Din. Nah, lalu apa sih fawaid walatoif? Ya, jadi rahasia dan faidah dari apa namanya surat ini. Bisa di-scroll ke atas, Mbak, ke bawah. Nah, itu. Jadi, yang pertama, mimma qila fi hadhi fi tafsiri hadil ayat al-karimah alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, sebagaimana disebutkan di dalam penafsiran surat ini bahwa masing-masing diri itu akan mengetahui apa yang dikerjakan dan apa yang dilengahkan. Itu. Nah, lalu maknanya adalah maqaddamat, apa yang dikerjakan, akhirat itu yang dilalaikan itu min a'mali sholihah wa sayyi'ah. Jadi yang dikerjakan itu ya perbuatan baik maupun perbuatan buruk, ya. Ma akhirat ai ma sannatahu ma sunnatuhu min a'malin sholihah aw sayyi'ah fayak tadi bihan nasu ba'da mautihi. Nah, adapun yang mereka lalaikan itu adalah amalan-amalan yang mereka sunahkan itu kayak mereka tradisikan gitu. Baik amalan baik dan buruk hingga amalan tersebut akan diketahui nanti setelah kematiannya. Lalu fayam bagi lil mukmin, maka seyukyanya bagi orang mukmin an yahrisa dauman alal khair. Maka hendaknya dia itu hirson itu kan artinya tuh tamak ya, tamak tapi keinginan yang kuat gitu, alal khair,
untuk menghabiskan waktu dalam kebaikan. Strong desire gitu. Yahris itu artinya. Wa yajtanibu syarra mastata'a. Dan menjauhi keburukan semampunya. Kemudian yang kedua, afdalu makhluqatillah al-insan. Sebaik-baik penciptaan Allah itu adalah manusia. Makhluk Allah yang paling baik. Maka di surat At-Tin itu kan disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam seburuk-buruk penciptaan. Nah, lalu yang ketiga, mimma yusahilu alal abdi muraqabatullahi fi a'malihi ilmuhu biwujudil malaikatil katibina wa annahum yahsuna alaihi jami'a aqwalihi wa af'alihi. Jadi sesuatu yang menjadikan hamba itu merasa diawasi, muraqabah itu kan artinya pengawasan ya. Maka malaikat yang mencatat itu kan namanya juga raqib kan, mencatat amal baik itu. Jadi supaya kita ini merasa selalu diawasi Allah, maka disediakanlah malaikat pencatat amal. Ya. Dan mereka itu yahsuna alaihi jami'a aqwali. Setiap perkataan dan perbuatan kita ada yang mencatat. Gitu. Yaitu malaikat raqib atid itu. Meskipun ada yang mengatakan raqib atid itu rombongan katanya. Jadi bukan cuma dua kepala atau dua malaikat gitu, tapi kayak ada rombongannya, kayak ada grup-grupnya. Nah, lalu kemudian yang keempat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang telah memperdayakan kamu terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ini Umar bin Khattab mengutip ya atau merujuk pada surat Al-Ahzab ayat 73, 72 disebutkan innahu kana zaluman jahula. Jadi kan ada ayat yang mengatakan bahwa aradnal amanata 'alas samawat. Jadi Allah itu menyerahkan amanat itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Nah, semua itu enggan kan? Tetapi manusia mau menerima amanah itu. Maka itu di situ disebutkan innahu kana zaluman jahula. Jadi manusia itu sudah zalim, bodoh itu, jahula. Nah, di situ maknanya apa? Sampai di surat Al-Ahzab disebutkan bahwa manusia itu zalim dan jahil itu tadi. Jahil itu bukan artinya jahil-jahil yang kita bahasa Indonesia ya. Jahil dalam bahasa Arab itu artinya ya maaf bodoh itu. Nah, jadi apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ghulam. Jadi dia itu pernah punya budak laki-laki. Fanadahu marrot. Dipanggil berkali-kali ya. Tapi budaknya itu enggak jawab. Falam yujibhu. Fanazoro. Faidah huwa bilbab. Lalu Ali itu melihat ternyata dia itu ada di pintu. Ya. Fakola, malakalam tujibni, kata Ali. Kenapa kamu nggak jawab? Kan aku manggil berkali-kali, gitu kan. Terus kata si budaknya, Ali tadi bilang apa? Li thiqati bihilmika wa amni min uqubatika. Katanya gini, jawabnya. Karena saya tahu kalau Ali itu orang yang lembut, maka nggak akan menghukumku, katanya. Pastahsin jawabaka fa'atakohu. Maka Ali pun menjadi senang dengan jawaban budaknya tadi, sampai kemudian dia memerdekakan. Wa ma min ahadin minal khalaik illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa yas'aluhu fasta'idu wallah wa man yulaqqinhu wa hujjatan. Nah, jadi ini bisa dipahami bahwa tidaklah satupun dari manusia
ya, ma min ahadin minal khalaik, khalaik maksudnya adalah makhluk ya, atau juga manusia, illa wasayukallimuhu rabbuh, melainkan Allah akan berbicara kepadanya. Nah, fasaidu wallah huwa wa man yulaqinuhu wa hujjata. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang jadi hujahnya itu atau argumentasinya itu ya karena untuk Allah begitu. Jadi kan tadi disebutkan maghorroka birobikal karim. Kenapa? Kamu terperdaya, gitu kan? Padahal itu menciptakanmu, kholaqoka, menciptakanmu, fasawwaka, lalu menyempurnakan, fa'adalak, lalu menyeimbangkan. Gitu. Nah, maknanya adalah kita ini mesti ingat pada Allah, karena Allah itu yang menciptakan kita, yang menyempurnakan penciptaannya untuk kita, gitu kan? Lalu kemudian juga menyeimbangkan. Nah, jangan sampai kita itu kemudian terlena ya oleh kehidupan dunia ini sehingga kita lupa ya pada siapa yang menciptakan kita, siapa yang menyeimbangkan kehidupan kita ini gitu. Nah, mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf hari ini tadi karena ada sedikit kesalahan teknis ya, sehingga mungkin terlalu cepat. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas lebih ini lagi. Sampai sini dulu ya Mbak Din. Terima kasih Bu Loli, Mbak Nonong. Saya akhiri dengan al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mbak Dini terima kasih banyak Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair teacher. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pamit.